Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi Allah, yang disayangi Allah. Ustadz dah berulang kali sebut, kamu karena tahu bahwa diri kamu itu disayang Allah. Mak bapak lebih sayang kepada Allah lebih sayang kepada kamu daripada mak bapak. Allah lebih sayang kepada kamu daripada siapa-siapa, daripada segala-galanya, karena Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Khairul Ghafirin. Allah itu Ahsanul Khaliqin. Kita kena tahu, karena ada Allah di hati. Ada Allah. Kalau Allah tak ada di hati, kalau kamu tidak nampak Allah, salah. Nah, dari kemarin Ustadz kita baca surah Al-Hadid. Apa arti hadid? Besi. Dalam Quran ada surah besi. Subhanallah. Pentingnya besi dalam kehidupan. Kalau tak ada besi, mana boleh hidup? Tak ada air, tak boleh hidup. Tak ada oksigen, tak boleh hidup. Tak ada matahari, tak boleh hidup. Ini nikmat yang besar yang diberikan Allah. Subhanallah. Kemarin ada ayat ketiga surah Al-Waqi'ah. Apa ayat ketiga kemarin? Khafidatun. Kita baca lagi dari ayat 1 hingga ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, bila hari kiamat sudah berlaku, yang kita tunggu. Dan kita menyebut-nyebut hari kiamat setiap hari, wajib. Bila tuh? Hari kiamat wajib disebut setiap hari, wajib diingat, disebut dan difikirkan. Bila saatnya? Bila saatnya kita menyebut hari kiamat, memikirkan hari kiamat? Semasa bila? Coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Apa itu Maliki yaumiddin? Hari pembalasan itu hari apa? Kiamat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Wajib disebut hari-hari. Yaumuddin dikatakan hari pembalasan. Kamu akan dibalas. Bacaan Quran kamu akan dibalas. Satu huruf nilainya 10. Satu ayat dibaca di pagi hari di rumah Allah nilainya 1 ekor. Satu kendaraan mewah. Kamu akan dibayar nanti. Maliki yaumiddin. Kalau kamu datang salat subuh berjamaah, nilainya tak tidur satu malam. Seperti kamu salat satu malam tak tidur. Itu kamu kena ingat. Jadi sampai di sini jangan tidur-tiduran. Jangan. Kalau datang salat berjamaah subuh di rumah Allah, nilainya seperti tak tidur semalam, mengaji sembahyang, mengaji sembahyang. Kamu akan dibalas nanti. Kalau yang tak datang sembahyang subuh, gigit jari nanti. Gigit jari itu apa artinya? Rugi, sedih, menyesal. Dia ada gigit jari dah katanya. Artinya menyesal, rugi. Kalau datang sembahyang Isya berjamaah, nilainya seperti separuh half of night. Jadi kalau datang sembahyang subuh dan Isya, semalam setengah nilainya. Nilai ibadah. Kalau tak datang, gigit jari nanti. Kalau dia datang sembahyang 5 waktu 1 hari, kita di sini hari-hari sembahyang, tapi jangan terlambat ya. Kalau terlambat, sempat imam baca Bismillahirrahmanirrahim, baru dia takbir, berapa kekurangannya? Tak dapat dibandingkan dengan isi alam ini semuanya. Macam mana kalau dia waktu subuh
Macam mana? Akan gigit jari. Gigit gigi. Gigit jari. Akan menyesal. Khafidatur rafi'ah. Hari kiamat itu khafidah. Menjatuhkan. Rafi'ah meninggikan. Pencinta masjid akan naik. Pencinta Quran akan naik. Pencinta salat akan naik. Yang lebihnya akan gigit jari. Ya, nyesal. Kenapa lah saya? Kenapa orang itu tak ke masjid? Coba fikir. Orang ramai yang tak ke masjid. Kenapa dia tak ke masjid? Malas. Syaitan. Bukan. Tarbiyah awal salah. Tarbiyah itu apa? Didikan, Masya Allah. Didikan salah. Mak tak didik, ayah tak didik. Macam mana dengan cerita pengantin baru kemarin yang baru kawin? Kata istrinya apa? Apa dia cakap? Hah? Tak dengar? Tidak dengar? Yang si istri tidak kasih suaminya sholat di rumah. Dari start dia kawin hari pertama, suami tidak boleh sholat, mesti di masjid. Lupa ceritanya kah? Cerita pengantin baru, bulan madu, honeymoon, si istri tidak benarkan suaminya sholat di rumah, mesti satu hari itu suami terlambat. Mungkin mereka terlambat bangun atau macam mana, tapi pergi juga ke masjid. Abang kena pergi ke masjid. Lalu sampai di masjid, orang sudah sembahyang kumpulan pertama. Di sana masjidnya makmur. Ada kumpulan pertama, ada kumpulan kedua, mungkin sometimes ada kumpulan ketiga. Sampai di masjid, orang dah sholat. Tunggu qomat kumpulan kedua, dia pun ikut sembahyang kumpulan kedua. Subhanallah. Lepas dia assalamualaikum, imam kumpulan pertama datang jumpa dia. Belum cerita kisah ini lah. Wah. Oke, tak apa. Lalu datanglah imam jumpa suami. Kata imam, kamu ini suami fulanah binti fulan, disebut nama istrinya. Katalah Khadijah ya. Kamu ini suami Khadijah kah? Binti Abdullah. Iya. Kok imam tahu nama istri saya? Kami baru kawin, pasangan baru. Aneh juga ini. Dia merasa aneh, imam tahu nama istri dia. Wah, aneh ini. Di mana imam dapat informasi? Begini ceritanya katanya. Tadi malam saya bermimpi indah. Bermimpi indah. Saya terlihat jannah. Subhanallah. Terlihat jannah. Ini mimpi orang saleh, mimpi imam yang hafal Quran, mimpi imam yang hari-hari tahajud di malam hari. Tidak lekang tangannya dengan Al-Quran, tidak lekang hatinya dengan Al-Quran. Mimpinya mesti benar. Hatinya bukan hati Lalu begini katanya. Tadi malam saya mimpi, subhanallah, saya terlibat hari kiamat, terlihat jannah. Semua yang biasanya sholat kumpulan pertama ahlul jannah dicakap. Semua yang sering sholat kumpulan pertama ahlul. Yang anehnya di antara yang ramai itu ada seorang perempuan katanya. Saya terlihat seorang perempuan. Wah, siapa ya perempuan yang seorang ini? Ditanyanya jemaah, yang perempuan itu siapa? Ini istri fulan bin fulan. Nama kamu kan disebut. Kata kepada suami tadi. Iyalah nama kamu kan disebut. Betul kah itu nama kamu? Iya. Istri kamu betul Khadijah binti Abdullah. Betul. Patutlah katanya istri saya ahlu jannah, karena dia tak bagi saya sembahyang di rumah. Lalu dia balik ke rumah macam mau terbang perasaan dia.
Nak sampai menyampaikan apa? Kepada istri tercinta. Belahan hati buah hati belahan jiwa. Subhanallah. Buah hati belahan jiwa. Sampai di rumah ternyata istrinya masih sholat dalam posisi sujud dan sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yakinlah dia apa yang cakap imam tadi. Betul lah ini katanya. Betul lah. Masa Ustaz minggu lepas tazkirah di Masjid An-Najihin, Ustaz sampaikan cerita ini. Masjid mana? Ada di, kalau kamu pergi ke YouTube ada ceritanya. Insyaallah. Jadi hari kiamat itu khafidah rafi'ah. Subhanallah. Dan di surah Al-Hadid yang dibaca imam tadi ada dua kumpulan manusia yang khafidah, yang rafi'ah. Boleh dilihat halaman 539. Tapi di sini rafi'ah didulukan. Dalam surah Al-Waqi'ah khafidah dulu. Khafidatur rafi'ah, yang jatuh, yang dihina, yang sengsara. Khafidah. Rafi'ah yang diangkat, yang mulia, yang bahagia. Dalam ayat 12 ini yang rafi'ah. Sama-sama dibaca ya. Ayat 12 halaman berapa? 539. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم اللهم ارزقنا الفوز العظيم اللهم ارزقنا الفوز العظيم اللهم ارزقنا الفوز العظيم. Kamu kalau jumpa ayat Quran Fauzal Azim, minta, ya Allah kasih saya itu ya Allah. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Ceritanya apa? Coba. Pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di depan dan di sisi kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, hari ini ada berita gembira untukmu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah itu kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung. Ya Allah, kasih saya kemenangan yang agung ini. Apa ceritanya ini? Kalau kamu dengar ayat dibaca, terjemahan dibaca, kamu belum paham lagi. Pahamkah sudah? Mungkin paham sedikit ya, tak menyeluruh. Artinya ini cerita hari kiamat. Cerita di hari kiamat nanti orang itu akan diterangi oleh imannya. Iman yang ada di dunia ini akan menjadi lampu di sana, penyuluh, jadi bateri penerang, jadi power. Kenapa mau bangun subuh? Karena iman. Kenapa mau salat di awal waktu? Karena iman. Kenapa mau ke masjid, ke surah, ke musalla? Karena iman. Kenapa mau baca Quran? Karena iman. Nah, iman itu nanti akan menjadi nur. Subhanallah. Jadi dalam hadis disebut ada orang yang powernya seperti cahaya matahari katanya. Ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang, ada yang ini berapa watt? 20. Ada yang 20 watt, ada yang katalah 10, ada yang 5, ada yang katanya dalam hadis itu seperti kalau kamu di malam hari pergi ke semak belukar, nampak ada makhluk yang macam ada lampu. Kelip-kelip. Kalau di kampung Ustaz namanya api-api.
Api-api namanya. Dia hidup padam. Sebesar lalat. Makhluknya seperti lalat. Nah, kalau di Brunei namanya kulim papat. Kalau di kampung Ustaz namanya api-api. Ada orang yang cahayanya seperti api-api. Suasana di sana gelap. Orang tuh berjalan ikut sinarnya. Ada yang kegelapan, ini nanti ceritanya di ayat berikut, di ayat 13 cerita orang yang tidak ada lampu. Kegelapan. Dulu udah pernah cerita ini. Udah pernah cerita dulu. Ada orang yang khafidah, tidak nampak apa-apa. Gelap. Lalu dilihat membenya sebelah, jirannya sebelah, sahabatnya, adiknya, anaknya, terang. Orang ini terang, dia tidak nampak jalan. Nanti dia mengemis. Kasihlah sedikit karan itu, kasihlah sedikit baterainya, kasihlah sedikit lampunya. Ini ceritanya di sini. Khafidah, terhina, rafi'ah, mulia, diangkat. Inilah orang beriman, katanya yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka akan diterangi kanan dan kirinya, terang. Kemudian dikasih berita gembira, angin surga, busyrakumul yaum, selamatlah, bahagialah kamu pada hari ini, jannat, confirm kamu nanti akan masuk jannah. Ini masih dalam perjalanan. Belum lagi ke jannah. Jannat, kamu akan meraih jannah. Tajri min tahtihal anhar, dalam jannah itu banyak sungai. Sungai minuman. Kemudian zalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang. Kalau Ustaz minta terjemahkan, kejayaan yang gemilang, yang hebat, yang agung. Jadi maka kita minta Allahumma rzuqna al-fawzal azim. 3 kali sama-sama. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Cerita orang yang suasananya terang, dia berjalan dengan lancar sampai ke jannah. Ini di atas sirat. Di atas sirat. Sirat itu apa? Jembatan. Di bawahnya api. Kamu meniti sirat ikut iman kamu di dunia. Macam mana nak charging iman? Solat, Quran, zikir, istighfar, tahajud, la ilaha illallah, la ilallah. Rasulullah pernah satu hari cakap dengan sahabat, kamu charging iman kamu, kata Rasulullah. Kata sahabat, macam mana mencharging iman ni? Katanya banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 sehari, 2000 sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini cerita orang beriman yang suasananya terang benderang, jalannya lancar, mulus. Sampai ke jannah. Kemarin kita cerita tentang orang yang dengan Quran kemarin. Apa cerita kemarin orang yang dengan Quran kemarin? Kemarin pagi. Nanti di mahkamah Allah Quran menjawab pertanyaan yang diajukan. Setiap orang akan ditanya. Di antara yang ditanya nanti apa? Usia dulu, usia. Masa itu usia lah. Kamu berapa umur? Katalah 60. Sepanjang 60 tahun bikin apa? Apa yang kamu pegang siang malam? Al-Quran. Masa remaja ditanya, masa kamu belia remaja di mana? Di madrasah. Madrasati jannati. Madrasati jannati. Baru boleh disebut baiti jannati. Jangan baiti jannati kemudian madrasati apa? Madrasati kalau madrasati jannati baru boleh dikatakan baiti jannati. Kalau baiti jannati saja, kalau madrasati apa? Tidak ada. Tidak jadi nanti.
Jangan-jangan baiti nari, rumahku neraka. Karena hari-hari tengok yang dimurkai Allah, rumahnya jadi neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Baik, ini cerita orang yang suasananya lancar, mulus. Lalu dalam surah Tahrim ada doa. Karena dibaca oleh sahabatmu supaya nanti kita di sana diberi cahaya yang maksimum. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Surah At-Tahrim ini sambungannya ke sana. Surah Al-Hadid ini sambungannya ke surah Tahrim. Coba baca. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kamu kan rajin bacanya nih. Ayat berapa? Cepat sikit. Ayat 8. Bukan. Betul ya? Ayat halaman 561. Buka cepat. Bila sebut halaman cepat ya. Ayat 8 penghujungnya. Rabbana kalau nak baca pagi-pagi nih bersama ghufranaka itu bagus juga nih. Bersama Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina baca Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini cerita orang yang rafi'ah. Kalau khafidhah dalam ayat 13 ini orang yang sialan nih. Kasihan nih. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Orang yang bermasalah, yang dikatakan munafiquna wal munafiqat, bermasalah. Yaquluna, mereka mengemis. Orang ini karena tidak nampak jalan, karena gelap. Suasana di sana gelap. Mungkin anaknya terang, ayahnya gelap, emaknya gelap. Nak, kasihlah sikit nak. Iyalah, dulu saya di tahfiz, saya mengaji Quran. Emak di rumah buat apa? Ayah buat apa di rumah? Saya ayah hantar di tahfiz, duduk di tahfiz. Itulah saya tuh jadi macam ni. Allah kasih saya rafi'ah, diangkatkan saya ini. Dia kata, unzuruna naqtabis min nurikum. Kasihlah sedikit nur kamu itu, cahaya kamu. Kami tidak nampak jalan ini. Qila rji'u wara'akum. Kemudian orang yang mengemis tadi diarahkan balik ke dunia. Balik ke dunia karena solat di masjid, karena tahajud, karena Quran, karena amal soleh. Jauhi dosa, jauhi yang melalaikan. Irji'u wara'akum. Kami dulu di dunia mencajing bateri, mengumpul bateri, mengumpul karan. Ini sekarang ini mengumpul karan nih, cajing. Tapi lepas tercajing jangan dibinasakan yang dicajing tadi, karena dijaga. Ini ceritanya ya. Ini cerita khafidah. Tidak nampak jalan, lalu mengemis. Qila rji'u wara'akum. Kalau nak bateri bukan di sini mengemis. Mana boleh mengemis di sini? Tak boleh mengemis di sini. Irji'u wara'akum. Patah balik ke dunia. Ini satu penyelesaian kah? Ejekan, Masya Allah. Jazak. Satu hinaan. Mana lagi nak patah balik ke dunia? Sudah berada di alam akhirat, berarti dalam kubur. Faltamisu nura. Maka ada dalam hadis dikatakan orang yang mendapat cahaya yang maksimum di sana yang datang sembahyang subuh dan isya berjamaah. Ada hadisnya.
Kasihlah berita gembira kepada orang rajin datang sembahyang subuh dan isya berjamaah, dia akan mendapat nur yang maksimum nanti di sana. Berapa peratus yang datang ke masjid subuh? 2%. 2. Kemudian di antara yang datang ke masjid itu nanti sampai ke rumah dipadamnya cahaya tadi. Dipadamnya cahaya dengan apa? Samsung. Daripada habis cahaya tadi. Hilang karannya. Tak pandai jaga. Semua orang mendelete amal salehnya. Semua orang memadam nurnya. Lalu hatinya tidak ada sinar, tidak ada nur, hatinya gelap. Nah, ini ceritanya di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan besok. Ada 5 kelemahan orang itu yang disebut dalam ayat 14. Ada 5 kesilapan orang yang bila dia buat nanti tidak ada nur di sana. Sudah ada di sini warning, sudah ada peringatan. Kenapa diberi peringatan? Bukan supaya tahu saja, supaya pandai menjaga diri. Sudah ada di sini. Apa puncanya orang itu kehilangan cahaya nanti di sana? Di sini walakinakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani wa gharakum billahil gharur. Ada 5. Besok kita akan lanjutkan insya biiznillah taala. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya akramal akramin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahil alamin. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.